Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semoga selamat sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Dalam keadaan sehat semua ya. Ya. Sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita cek kehadiran dulu ya. Ada berapa orang yang tidak berhadir hari ini? Ada Khairil Adlan, kemudian Yogi ya, 2 orang. Kemudian siapa ada lagi? Nanda Saputra. Oke, tiga orang yang tidak berhadir pada kegiatan hari ini. Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Baik, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, kita review materi yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat boleh angkat tangannya. Siapa? Ranti boleh angkat tangannya, Ranti. Kita belajar kemarin tentang apa? Silakan. Oke. Tentang materi genetik dan pembelahan sel. Oh, genetik dan pembelahan sel ya. Kemudian apa sih ya, menurut Ranti mengapa materi tersebut harus kita pelajari dulu sebelum belajar prinsip pewarisan sifat ini? Silakan Ranti. Karena untuk mempelajari pewaris sifat harus mengenal istilah pada materi genetik seperti kromosom, gen, dan DNA. Kromosom ya, kromosom. Baik, ada lagi yang kedua, mengapa materi ini jadi materi prasyarat sebelum kita belajar warisan sifat? Oke, angkat tangannya boleh. Oh, silakan. Karena prinsip pewarisan sifat harus mengetahui fase-fase saat pembelahan sel, gamet yang dihasilkan dan sifatnya. Oh, fase-fase. Oke, sangat baik ya. Nanti jawabannya tadi baik juga. Kemudian Dewi baik. Ada lagi yang mau melengkapi boleh? Karena harus sudah mengetahui fase-fase saat pembelahan sel gamet yang dihasilkan. Harus sudah tahu fase-fase ya. Jadi sebelum warisan sifat ini sebenarnya ada hubungan ya. Ada lagi nih yang mau melengkapi? Yang keempat. Oh, silakan. Karena materi pewaris sifat akan terhubung dengan istilah di dalam buku ilmu genetik dan pembelahan sel. Nah, ini dia. Jadi materi ini berhubungan. Jadi sebelum kita ke pewarisan sifat harus tahu istilah-istilah di materi genetik dan istilah di pembelahan sel. Sangat tepat. Terima kasih Pak Lita. Ada lagi yang mau nambahkan? Saya kok. Oh, silakan. Karena pewarisan sifat terkait dengan sifat gen saat pembelahan sel. Terkait dengan sifat gen saat membelah. Oke, jadi membelah dia menghubungkannya sifatnya tadi terwarisi ya. Saat membelah itu kan dia ada kromosom terbagi. Boleh? Ada lagi enggak? Silakan. Karena pewarisan sifat diturunkan oleh gen yang terjadi saat pembelahan sel. Diturunkan oleh gen saat pembelahan sel. Jadi di dalam sel itu ada gen ya, materi genetik. Jadi saat membelah ikut membelah ya. Nanda, oh sip. Ada lagi? Oke, sudah tidak ada. Baik, kalau begitu intinya tadi semua jawaban kalian sangat benar ya, bahwa intinya materi tersebut berhubungan dan kita harus tahu istilah di dalam materi sebelumnya sehingga materi ini lebih lengkap ya. Baik, di sini Bapak akan menampilkan gambar dan video ya, gambar dan video. Silakan di
diamati ya video ini. What color would my eyes be? Now, for a long time, people thought that the color of my eyes would just be a mix of the color of my parents. So it would be a mix of blue and brown, so some kind of a dark brownish, bluish eyes. And that's what they believe for every single trait. So for example, my mom has straight hair, dad has, let's say, curly hair. Then again, they believed I would get a mix of them. Kind of straight, kind of curly, wavy hair. And so for a long time, people thought this is how traits get passed or inherited from parents to children. It will just be a mix. The traits will just be a mix in the children. Baik, jadi bahasa Inggris ya, semoga masih bisa memahami ya. Tapi kalau dari gambar ini kita bisa melihat pertama kan ini ada warna rambut, kemudian warna mata, bentuknya ya. Boleh nggak Bapak minta kalian sendiri menyimpulkan untuk gambar yang ini apa yang bisa kalian simpulkan? Boleh angkat tangan. Oke, silakan. Ciri fisiknya mirip dengan orang tuanya. Oh, ciri fisik mirip dengan orang tuanya. Baik, ada lagi nggak? Oke, silakan. Ada percampuran sifat orang tua kepada anak. Percampuran sifat. Oke, ada yang mirip, ada yang bercampur. Baik, ada lagi. Ya, silakan. Adanya pewarisan sifat orang tua kepada anak. Pewarisan sifat orang tua kepada anak. Boleh. Ada lagi? Ya, Oh, silakan. gen ibu dan ayah turun kepada anak, Kak. Gen ibu dan ayah turun kepada anak. Oke, ada lagi? Jawabannya berarti tadi pertama ada gen yang turun. Berarti warna rambutnya anaknya mirip siapa? Ibunya. Ibunya. Kemudian itu turun ya, berarti sama warna rambutnya. Kemudian matanya ini warnanya agak beda ya, berarti ini campuran atau tidak? Nah, ini ada yang mirip, kemudian ada yang campuran. Kalau rambutnya ini bentuknya ayahnya keriting, ibunya lurus, anaknya rambutnya bergelombang. Itu berarti campuran apa turunan sifatnya? Campuran. Baik. Jadi ada sifat yang turun, berarti dia dominan namanya ya. Dominan, turun warnanya. Kemudian ada yang sifat itu campuran ya, tengah-tengah atau intermediate. Nah, ini yang mau kita pelajari nantinya di materi kita ini. Baik, satu lagi. Bapak agak kurang puas dengan satu video. Nah, satu gambar. Kalau tadi video, ini gambar. Gambar apa ini? Kucing ya. Kucing bahasa Inggrisnya apa? Coba tahu lupa ya. Baik. Untuk ini kan tidak ada suaranya ya. Kita nyimpulkan sendiri, ini tidak Bapak kasih warna. Baik, siapa yang bisa memberikan analisa kesimpulannya untuk gambar yang kedua? Boleh? Silakan ini. Sorry. Jika kedua induk kucing menikah, maka peluang sifat yang ada pada anak kucing ada memiliki sifat yang sama seperti induknya. Ada juga sifat yang bebas atau campuran dari sifat kedua orang tua. Oke, jadi peluangnya itu bisa sifat ibunya atau ayahnya ya, atau campuran antara keduanya. Boleh? Ini tidak Bapak kasih gambar. Siapa lagi yang mau? Oke, Ade Bayu. Perkawinan pada kucing menghasilkan dua terhadap variasi sifat saudara kucing. Menghasilkan sifat-sifat variasi. Oh, jadi nanti ada variasinya ya, entah itu warna atau siapa lagi menambahkan, melengkapi. Oke. Sifat yang ada pada anak kucing merupakan pewarisan sifat dari orang tuanya, baik warna mata, warna rambut maupun jenis rambut pada kucing. Oke, ini yang melengkapi juga ya. Jadi semua jawaban sangat baik. Untuk tambah semangat, beri tepuk tangannya dong semuanya. Satu kali ya. Yang lain yang ada pendapat dikeluarkan ya, jangan
Diam saja ya. Baik. Berarti ini warna matanya katanya bisa turun. Kalau turun, oh ini Bapak tidak kasih jantan betinanya ya. Wah, sakti sekali Bapak ini. Kira-kira yang jantan yang mana ini? Kiri apa kanan? Kanan ya. Oh. Berarti yang ini apa? Betina. Oh, betina. Hebat kalian bisa menentukan. Bapak tidak kasih ini. Jadi kalau misalkan warna matanya orange, berarti dia ikut ayah apa ibu? Ayah. Berarti sifatnya tadi kalau turun disebut Dominan. dominan. Baik. Kalau misalkan warna bulunya ini campuran, campuran dari orang tuanya berarti disebut intermediate. Pas sekali. Baik, Bapak rasa untuk istilah di video dan gambar tadi sudah kalian ketahui, dominan, intermediate. Nah, istilah ini yang mau kita pelajari pada hari ini ya. Nah, ini tujuan belajar kita pada hari ini. Kita akan belajar tentang pewarisan sifat dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi Bapak kasih LKPD, nanti kalian menyelesaikan masalah yang ada di LKPD tersebut ya. Sehingga kalian mampu mendefinisikan istilah. Jadi ada istilah lainnya selain dominan dan intermediate, nanti kalian cari. Kemudian menerapkan pola pewarisan sifat. Jadi kalian menghitung ya, nanti ada menghitung persilangan monohibrid. Kemudian menyimpulkan. Jadi ada 3 yang mau kita selesaikan atau tujuan belajar kita hari ini. Sehingga nanti kalian itu semoga bersyukur, kemudian disiplin, jujur, kerjasama ya antar teman, kemudian nanti presentasi, komunikasi, nanti belajar di depan kelas untuk berbicara. Nah, itu tujuan kita belajar pada hari ini. Ini sudah ada 3 kelompok ya. Di sini kelompok 1 ya dengan nama tadi dominan. Oke, yang kedua kelompok intermediate, yang ketiga kelompok resesif. Oke, Bapak akan membagikan KPT-nya. KPT kita tolong Bapak juga dibagikan ke belakang. Nah, di dalam LKPD itu ada petunjuknya ya, tujuan, petunjuk belajar. Nah, kalian baca, jika ada di dalam petunjuk tersebut yang masih bingung, boleh ditanyakan ke Bapak ya di depan untuk yang belum memahami. Kemudian itu materi ajar sudah Bapak kasih ya. Silakan sambil dikerjakan, tolong dibagi ya tugasnya ya. Tugasnya tolong dibagi. Ini KPD-nya. Tolong dikasih nama ya, jangan lupa identitasnya. Mana yang satunya? Ada nggak yang belum paham petunjuknya, dibaca dulu. Ini kebiasaan nggak dibaca nih, petunjuknya dibaca dulu, diamati permasalahannya itu diamati. Kemudian dibagi tugasnya, ya sambil kalian menulis nama, mencatat ya. Ini dibagi tugasnya,
itu kan ada 5 kegiatan. Yang pertama orientasi masalah, kedua organisasi belajar, ketiga membimbing, keempat mengembangkan hasil karya, kelima kesimpulan. Jadi setiap orang atau 2 orang itu 1 poin dikerjakannya ya, sehingga cepat selesai tugasnya. Nanti kita presentasi. Boleh yang nggak paham tanya lagi ke Bapak. Bagi nantinya yang presentasi ya. Ya. Ya, kalau di biar mudah presentasi Bapaknya terbagian nanti membaca. Oh ya, itu bisa dilepas dulu ya, nanti Bapak ceklas kembali. Jadi kalian itu bisa ketika presentasi membacanya itu 1 orang minimal 1 gitu ya. Ini bisa dilepas yang mana yang mau dilepas ya. Nah, yang ada ininya aja. Yang sudah ada ininya ya. Nah, pas 1 orang 1 ya membaca. Nanti Bapak minta 2 kelompok ya untuk menjawabkan ini sesuai pola, menerapkan pola. Mana nih kelompok 2 nih? Ada yang ini kan? Ya ini aja. Oke. Cepat ya, dibagi tugasnya biar cepat selesainya. Ini minta dibaca. Ya. Dua kelompok. Satu sama 2. Kalau membaca kesimpulan itu boleh main, misalkan dari bacanya, misalkan dari persilangan membuat kaca air bunga-bunga digaungkan dengan putih menghasilkan hasil motif 1 banding 2 banding 1 hasil motif 3 banding bunga-bunga 3 banding 1 bunga. Bacanya yang apa? Selesai. Biar natural benar. Ya. Ini nanti kalian kan kelompok 1 ini ya, di sini ya, tapi nggak terlalu nanti makanya ya. Kali ini langsung kesimpulan aja, tumbuhan mawar disilangkan yang warna merah dan putih, anaknya warna merah muda. Ini hasilnya 1 banding 2 banding merah 1 dan 4 putih 1. Depan yang laki-laki yang ini aja
Ini ada kendala? Jangan gitu lah. Dalam hidup ini ada kendala. Pasti. Ada kendala dan dewasa. Baik, untuk membaca tabel gimana? Ini nanti kelompok 2 tolong isi yang itu ya. Yang tabelnya nanti tuliskan di papan tulis. Ya. Ya, tabel itu dituliskan. Bacanya nanti bacanya ini nanti dia misalkan ya bunga mawar warna merah sediakan satu pertanyaan juga ya, pertanyaan satu untuk yang maju dibaca dan dibagi bahan bacaannya ya. Boleh sambil membuka internet nyari jawaban boleh. Kayak HP, sinyal sama yang nemu sinyal ya, yang kuat dan canggih HP-nya. Udah canggih jual aja. Ada lagi nggak yang masih mau ditanyakan? Sudah dibagi semua.
Sudah selesai semua? Sudah? Kalau sudah kita presentasi ya, kita presentasi dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan. Oh ya, ditulis di ini dulu ya, Bapak minta untuk membuat acara. Nanti yang kelompok 2 Bapak juga minta tolong ya di bunga mawar. Yang lainnya maju di depan materinya seluruhnya. Presentasi seluruh kelompok yang telah dibagi per tugasnya. Untuk bagi Ahmad Tairuddin, mana bagian yang Ahmad Tairuddin? Inilah laki-laki 2 ya, semua di sini 2. Nah, oke, sambil yang temennya untuk menuliskan ini ya, boleh untuk kelompok 1 disebutkan nama kelompoknya dan nama anggotanya tadi. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, namanya Domina, anggotanya seperti itu. Mulai dari Adik Bayu dulu. Memperkenalkan kami itu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Domina dengan kita saya dari kelompok 1 dan saya Ahmad Tairuddin. Oke, dan yang nulis namanya Dewi Ardianti. Baik. Untuk yang sambil ya menyelesaikan yang nulis, boleh ke kesimpulannya dulu. Kesimpulannya yang dipresentasikan apa sih kesimpulannya? Yang sudah kalian dapat di materi, boleh dibacakan. Berdasarkan hasil persilangan atau perkawinan, dapat ditarik kesimpulan bahwa persilangan ini termasuk persilangan monohibrid atau satu sifat beda yang membutuhkan dominasi penuh maupun intermediate. Hal ini membuktikan benar hukum Mendel 1 yang biasanya juga di dalam alel akan berpisah atau bersegresi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Oh, itu yang kesimpulan ini ya, akhir itu ya. Kalau yang kesimpulan tentang persilangan kan tadi di LKPD-nya ada bunga tumbuhan pacar air ya, bunganya warna ungu disilang dengan bunga warna putih. Oke, berarti yang mana yang persilangan monohibrid dominannya? Apakah tumbuhan bunga pacar air apa bunga mawar yang dominan? Dominan itu berarti nanti turun ke anaknya. Yang mana? Menurut kalian saja itu dominan apa intermediate? Dia turun warnanya sama. Oke, tepat ya, berarti dominan untuk tumbuhan pacar air. Baik. Sebelum menyelesaikan hitungannya lagi, istilah apa yang kalian temukan untuk kelompok 1? Istilah-istilah. Istilah-istilah Yang lain, bacanya yang lain. Jangan yang sama lagi.
Istilah-istilah pewarisan sifat yang digunakan pada persilangan tumbuhan pacar air dan tumbuhan bunga mawar di atas yaitu: nomor 1, istilah parental, definisi orang tua. Nomor 2, filial, definisi keturunan. Tolong suaranya ditinggikan, mohon maaf. Nomor 3, gamet, definisi peleburan sel sperma dan sel telur. Nomor 4, alel, definisi kopi pasangan gen tunggal. Nomor 5, genotif, definisi sifat yang disimbolkan. Nomor 6, fenotip, definisi sifat yang dapat dilihat mata. Nomor 7, homozigot, definisi gen yang sama. Nomor 8, heterozigot, definisi gen yang berbeda. Oke, ada 8 istilah yang ditemukan di persilangan ini ya. Yang lain itu pasti beda ya, karena jangan sama ya. Kalau ditanya nanti Bapak sama, jawab sama. Baik. Kemudian setelah istilah tadi ya di LKPD itu kan dia ada kenapa sih bunga itu bisa berwarna? Nah, baik. Siapa tugasnya yang menjawab kenapa bunga itu bisa berwarna? Kelompok lain siap-siap berikan pertanyaan minimal 1. Nanti kalau banyak di akhir tanya-tanya banyak. Ya, kenapa bunga itu? Silakan. Karena perbedaan warna pada masing-masing bunga terjadi karena setiap bunga memiliki gen pembawa warna yang menyebabkan bunga tersebut mengekspresikan warna bunga yang berbeda-beda. Oke, jadi adanya bunga itu punya gen ya tadi ya. Bunga punya gen sehingga ada ekspresi warnanya ketika disilangkan. Sudah selesai untuk Dewi Ardianti. Nanti Dewi ini ya. Untuk yang bunga mawar aja, itu kan nanti dituliskan kelompok 2. Untuk kesimpulannya aja yang bunga mawar itu gimana? Rasio genotip dan fenotipnya boleh diutarakan. Oh ini yang laki-laki dicoba Bapak model. Bunga mawar warna merah disilangkan dengan bunga mawar warna putih, anaknya jadi apa? Warna apa? Merah muda. Berarti itu sifatnya namanya sifat apa? Kalau campuran tadi istilahnya. Inter apa? Oke, inter. Jadi kalau campuran inter ini dia. Berapa dia punya rasio genotipnya berapa? Di jawaban kamu di sana kosong. Ya, mawar rasio genotipnya 1/2. Oke, rasio fenotipnya 1/2. Merahnya ada berapa? Merahnya ada 2. Merahnya ada berapa? Merah ada 1. Oke, merah ada 2. Oke, itu Bapak setuju. Untuk Dewi Ardianti, terima kasih sudah menuliskan. Ini Bapak mau tanya dulu, di mana cara dapatnya? Bunga pacar air berwarna ungu disilang dengan warna putih, anaknya warna apa? Warna ungu. Kalau namanya ini namanya apa nih, kode-kode ini namanya apa? Coba. Ini apa? Ya. Oke, gamen. Kalau F itu singkatan apa? 1. Apa istilahnya tadi? F itu apa? Filial. Filial itu apa tadi artinya? Nah, berarti apa, Dewi? Oke, keturunan 1. Ini kemudian kalau namanya homozigot itu macam mana? Boleh dibantu kelompok lain. Itu dicari bisa. Gimana yang homozigot? Apanya yang sama?
Kodenya gimana? Kodenya homozigos? Apakah sama atau berbeda? Kalau dia besar, kodenya sama besar atau beda? Berarti ini homozigot atau heterozigot? Ini sama besar apa beda? Beda. Berarti heterozigot. Seperti itu ya. Udah paham? Yang di belakang? Oke. Berarti rasionya apa, membedakan rasionya berapa? Oke, kalau penatif soalnya ditinggikan. Penatifnya? Ya 3:1. Apa yang 3? Bunga apa? Bunga ungu. Oke, satunya Putih. oke. Untuk terima kasih untuk Dewi Martianti. Untuk kelompok yang lain nih, yang agak beda, pasti beda ketika presentasi. Yang mau ditanyakan dulu yang masih kurang paham atau ada unek-unek dari materi ini boleh disampaikan. Kelompok 2, sorry, kelompok 2. Silakan, ada yang perlu ditanyakan. Kelompok 2, mengapa? Kalau sambil nyari kelompok 3, ada enggak? Atau enggak ada pertanyaan? Kalau enggak ada, Bapak yang tanya nanti. Berarti untuk kelompok 1 sudah ya, Bapak. Yang mau ditanyakannya ada enggak? Misalkan tadi kenapa sih lewat mana bunga itu bisa kawin? Pakai apa? Dia nyilang. Bunga itu punya alat kelamin ya. Nah, kalau jantan alat kelaminnya Pak? Serbuk sari. Kalau betina? Putih. Yang ini. Oke lah. Kalau misalkan nih kelompok 1 ya nggak ada pertanyaan, berarti ini sangat bagus ya, sampai tadi yang ditanyakan lagi. Nah, siap-siap. Wah, ada, silakan. Saya dari kelompok 3 mau bertanya. Iya, boleh. Maka terjadi perbedaan warna pada mata. Oh, tadi sudah dijawab. Adanya gen katanya. Ada luar itu pertanyaannya. Tapi mantap keberaniannya ya. Beri tepuk tangan nih semuanya. Yang ditanyakan sudah mempertanyakan. Kelompok 2 ada enggak? Kalau enggak ada, kelompok 2 di sini lagi. Biar kami tanya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 1. Kesimpulannya apa? Terakhir. Kesimpulan dari kelompok kami adalah persilangan ini termasuk persilangan monohibrid atau satu sifat beda sesuai dengan percobaan hukum 1 Mendel. Ada persilangan yang menunjukkan dominansi penuh yakni tumbuhan kacang air, ada juga persilangan intermediat yakni tumbuhan bunga mawar. Oke, sip lah. Mantap. Nanti silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok 2 nih. Tidak ada pertanyaan kelompok 2 terima kasih. Singkat, padat, jelas. Oh ya, tulis. Yang lain mulai presentasinya temannya satu nulis ya. Boleh perkenalkan dulu kelompoknya. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 intermediate. Saya Khadijah Hendy Juro, di paling ujung Agustinus Olin, nomor saya Ahmad Lutfi Faul Amin, Kira Setiana dan Nobita Yulianti. Oke. Satu tadi sudah, apakah ada yang beda? Tidak ada yang nomor 1 itu. Sama. Yang nomor 2 sudah dibedakan. Berarti kesimpulan dari percobaan itu aja. Yang nomor 3 itu siapa? Tugasnya. Tolong dibacakan tugasnya. Yang nomor 3. Oke. Berdasarkan hasil persilangan perkawinan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persilangan tumbuhan bunga mawar termasuk persilangan monohibrid intermediate. Ini sesuai dengan kesimpulan hukum Mendel 1. Oke, intermediate hukum Mendel 1. Sambil kelompok yang lain
kalau ada yang kurang jelas ditanyakan ya, jangan diam ya. Oke. Selanjutnya yang istilah, siapa istilah tugasnya? Oke, silakan. Istilah-istilah pewarisan sifat yang digunakan pada persilangan tumbuhan pancar air dan tumbuhan bunga mawar di atas, yaitu 1. Istilah rental, definisi induk. 2. Filial, definisi anak yang diperoleh sebagai hasil dari perkawinan parental. 3. Gamet, definisi penggabungan sperma dan ovum. 4. Almel, definisi bentuk alternatif gen tunggal. 5. Genotip, definisi susunan gen yang disimpulkan. Oke, baik, istilahnya itu ya. Selanjutnya, setelah istilah kenapa gen itu warna memiliki bunga itu warnanya macam-macam. Kenapa? Mengapa terjadi perbedaan warna pada masing-masing bunga tersebut? Ya. Itu terjadi karena adanya gen pembawa warna, sehingga ketika terjadi persilangan terjadi macam-macam variasi warna. Misalnya karena pengaruh. Oh, jadi ada bedanya. Kalau satu tadi ada gen-gennya saja, sama ya, ada gen kesimpulannya, tapi ada bertambah lingkungan ya. Kalian pernah lihat tidak tumbuhan itu ketika diletakkan di tempat yang gelap ya, warnanya pucat apa hijau mas? Pucat ya. Nah, itu salah satu ya kondisi lingkungan ketika warna itu. Cuma itu bukan dari gen-gennya kan tetap hijau dia warna daunnya. Cuma karena ada hormon di sana ya, lingkungan tadi, sehingga kelihatannya pucat kuning gitu ya, masuk kelompok white. Ada lagi nggak yang contoh lain? Bunga itu kenapa warna karena beda lingkungan? Ada lagi nggak contoh nyata yang kalian lihat? Ya pernah kalian temui? Kalau nggak pernah, berarti masih kurang lama hidupnya lagi. Oke, baik. Kesimpulan dari kelompok 2 ini apa? Kelompok lain tolong ya didengarkan, silakan. Kesimpulan bahwa persilangan tumbuhan pancar air termasuk persilangan monohibrid dominansi penuh, sedangkan persilangan tumbuhan bunga mawar termasuk persilangan monohibrid intermediate. Oke. Tumbuhan pancar air monohibrid dominan. Mawar persilangan monohibrid. Iya, terima kasih bagi sengalis sudah menuliskan pertanyaan Bapak di sana. Gimana kesimpulannya dari apa yang habis tulis calling itu? Jadi di sini tumbuhan mawar bunga berwarna merah disilangkan dengan tumbuhan mawar bunga berwarna putih akan menghasilkan tumbuhan mawar bunga berwarna merah muda dan mendapatkan hasil rasio genotipnya 1:2:1 dan rasio fenotipnya bunga merah 1, bunga merah muda 2 dan bunga putih 1. Oke, seperti itu ya. Tadi genotip itu apa sih genotip? Sifat apa genotip? Di istilah, tadi yang baca istilah Arif Rifki. Genotip apa Rifki genotip? Gen yang disimpulkan. Oh, gen yang disimpulkan kode-kode. Baik, ini waktu Bapak ini singkat ya, ternyata saking ramenya. Baik, kita pending ya untuk yang kelompok 2, pertanyaannya nanti digabung saja di akhir. Kita langsung ke kelompok 3 yang yes katanya. Lewat sini. Yes. Oke, kelompok 3.
Mohon maaf ya, kita pending dulu nanti kita gabungkan. Nah, waktunya padahal rame ya, cuma waktu tiga. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Ranti Devita Sari. Saya Winnie Nuraini. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang persilangan bunga pacar air. Dari persilangan tumbuhan pacar air yang berwarna putih dengan ungu menghasilkan rasio fenotip 1:2:1 dan rasio fenotip 3:1, di mana 3 bunga ungu dan 1 bunga putih. Dari persilangan tersebut dapat disimpulkan bahwa persilangan tersebut termasuk persilangan monohibrid dengan sifat dominan penuh. Kemudian untuk persilangan bunga mawar, dari persilangan bunga mawar berwarna merah dan berwarna putih menghasilkan genotip 1:2:1 dan rasio fenotip 1:2:1. 1 bunga merah, 2 bunga merah muda, dan 1 bunga putih. Dari kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa persilangan bunga mawar merupakan persilangan monohibrid yang bersifat intermediate. Dalam persilangan ini sesuai dengan kesimpulan percobaan Mendel bahwa pada pembentukan gamet pasangan isomer saling berpisah sehingga setiap gamet memiliki sifat berbeda. Sifat beda. Oke. Istilah-istilah pewarisan sifat yang digunakan pada persilangan pacar air dan tumbuhan bunga mawar di atas yaitu istilah parental, definisi orang tua terinduk, istilah filial, keturunan yang diperoleh sebagai hasil dari perkawinan parental, istilah gamet, definisi sel haploid sperma dan ovum yang bersatu pada fertilisasi membentuk zigot, istilah alel, definisi bentuk alternatif gen tunggal. Genotif, definisi susunan gen yang dimiliki individu atau sifat yang disimpulkan. 6. Fenotif, definisinya sifat makhluk hidup yang dapat diamati panca indera. 7. Homozigot, definisinya zigot dengan alel yang identik untuk ciri tertentu. 8. Heterozigot, definisinya zigot dengan 2 alel yang berbeda untuk ciri tertentu. Mengapa terjadi perbedaan warna pada masing-masing bunga tersebut? Perbedaan warna pada masing-masing bunga terjadi karena setiap bunga atau bagian lain dari tumbuhan gen membawa warna. Perubahan susunan gen juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti sinar ultraviolet. Kedua, faktor genetik seperti suhu di iklim dingin. Yang ketiga, ada faktor penting lainnya adalah bunga berbeda warna karena proses penyeludupan oleh serangga seperti logam, lawang, dan Oh, jadi ada faktor yang lain yang geografis dan juga pembentukan organ sel. Kesimpulannya terakhir. Persilangan pada tumbuhan pacar air termasuk persilangan monohibrid sifat dominasi penuh. Sedangkan pada tumbuhan bunga mawar termasuk persilangan memiliki sifat dominasi tidak muncul secara penuh karena adanya intermediate
Jadi kita evaluasi dulu nanti sedikit tambahkan ya. Intinya tadi sebenarnya ya dari 3 kelompok sudah hampir serupa, cuma sedikit saja berbedanya. Jadi karena waktu sedikit ya. Jadi tadi monohibrid itu contohnya tumbuhan pancar air itu monohibrid dominan, kemudian mawar itu monohibrid intermediate. Ya. Perbandingannya ada yang monohibrid dominan itu ungunya berapa? Ungunya 3, putihnya. Kalau intermediate warna merahnya merah muda 2, putih 1. Oke, sudah lengkap ya semua. Sudah, terima kasih, berikan tepuk tangannya. Jadi dari 3 kesimpulan kelompok tadi sudah tercapai apa yang mau kita tujuan belajar. Sekarang kita ke evaluasi ya. Tadi kesimpulannya sudah kita evaluasi. Tolong Bapak dibagikan ke belakang. Soalnya lima soal, 1 soal 0, berapa? Selesai ya. Oke, langsung disilang saja 1 menit selesai. Punya ditutup ya. Nah, dibuka. Yang sudah boleh dikumpul. Yang belum selesai. 5 soal saja itu pilihan ganda. Baik, terima kasih. Kalau Bapak lihat ini 100% ini. 100% ya. Mungkin ada satu aja yang beda ini. Salah satu Bapak dulu. Baik, untuk tadi ya sudah sangat jelas. Kalau boleh Bapak pinjam materi ajar untuk ya. Ini di materi ajar. Ini ada tugas ya, mandiri, kemudian latihannya boleh kalian isi di rumah ya, di dalam materi ajar tersebut di rumah ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas persilangan dihibrid ya. Persilangan dihibrid. Kalau tadi kan mono artinya satu. Kalau di, kalau tri
satunya bunga, satunya rasanya. Mungkin kalau buah ada warna dan rasanya. Kalau bentuknya kacang, ada yang bulat, ada yang isut, lawan katanya, yang warnanya juga. Oke, kemudian itu dibaca, dibikin ringkasan ya, peta konsepnya untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi hari ini sudah diselesaikan ya untuk materi ini. Ada yang masih ingin didiskusikan atau ditanyakan untuk materi persilangan monohibrid tadi? Adakah atau sudah paham? Kalau yang sudah paham nih ya Pak. Ya sebenarnya Bapak ini mau panjang lagi ya, cuma waktu kita mohon maaf sekali lagi sudah berakhir ya, 1 jam 2 jam pelajaran ya, 30 menit. Yang belum puas boleh japri Bapak di WA, silakan ditanyakan yang belum memahami. Kita tutup pembelajaran hari ini. Salahillah Bapak di dalam menyampaikan maupun perbuatan dan sikap Bapak mohon maaf, minta rela ya. Jadi ambil yang baiknya saja. Kemudian boleh kita tutup dengan doa. Bapak minta pimpinkan Ade Bayu, silakan dipimpin doa untuk materi pada yang kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.